Menyebar lagu tak isi getutuha dan muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawil huda. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, langsung sesudah kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, dan juga selawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa pula takdim penghormatan saya terutama sekali kepada al-mukarram syaikhina wa syaikhi masyaikhina al-fadil syekh guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga takdim kepada ummi, juga semua keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz tidak menyebut namanya? Kenapa Ustadz tidak membaca namanya? Karena dalam ilmu tasawuf untuk menyebut nama guru itu tidak ada adabnya. Kurang baik untuk kita panggil guru kita dengan namanya. Dalam ilmu tasawuf tidak ada adab. Kita panggil orang tuanya dengan namanya, itu pun kurang adab. Pernah kita panggil mama di rumah dengan namanya? Contoh, apa nama ibu kita? Ibu saya namanya Asimah. Asimah. Apa arti Asimah? Asimah itu ibu raja. Wow, ibu kerajaan. Ibu saya itu bukan kaleng-kaleng saudara, juga tidak beleng-beleng saudara, tapi ibu saya itu memang seorang manusia yang sangat adil. Saya mulai dari kecil dididik oleh ibu saya dengan didikan adil. Pernah ibu saya mengatakan pada Ustadz, "Nah, ibu dalam mendidik kalian berempat, kami hanya berempat di rumah. Kakak yang pertama, saya yang kedua, ketiga adik saya yang laki, yang keempat adik saya yang manis cantik perempuan. Dua-duanya sekarang masih di pondok. Yang laki sudah jadi ustadz,
Yang cewek sudah kelas 5 tahun sudah di pondok. Saya anak yang kedua. Pernah ibu mengatakan pada Ustadz, nah, ibu dalam mendidik kalian tidak pernah ibu membeda-bedakan kalian berempat. Tidak pernah ibu milih si kakak. Tidak pernah ibu lebih perhatian kepada si abang, kurang perhatian ibu untuk si adik. Tidak, wahai anakku. Akan tetapi ibu tetap menjadi seorang ibu yang adil. Kenapa? Karena ibu sangat takut nanti di saat yaumil qiyamah, di akhirat nanti ibu dihisab Allah. Katanya ibu di rumah, ibu sangat takut dihisab Allah bila ibu tidak adil dalam mendidik kami sebagai anak. Maka Ustadz sampai hari ini mengambil hikmah daripada karakter ibu saya itu. Di mana-mana saya praktek semuanya. Ustadz tidak pernah membedakan itu anak orang kaya. Ustadz tidak pernah membedakan yang cantik. Ustadz tidak pernah membedakan yang miskin. Semua ustadz dalam mendidik anak-anak itu pertama dengan penuh kasih sayang. Dan yang kedua, ustadz selalu berusaha menjadi seorang yang mendidik anak-anak muridnya itu dengan penuh kecintaan. Alhamdulillah, sekarang murid-murid ustadz itu sebahagian sudah ada yang mendirikan pondok. Salah satunya di Padang. Di Padang 2 anak murid saya ada di Padang. Di Palembang ada seorang anak murid saya yang dirikan pondok pesantren. Di Jambi ada seorang anak murid saya yang dirikan pesantren. Di Duri, di situ ada guru saya. Alhamdulillah, ada anak-anak murid ustadz sekarang sudah mendirikan pondok pesantren. Mereka telah berhasil. Berkah, keberkahan daripada ibu-ibu, doa-doa ibu mereka, dengan keberkahan daripada doa-doa guru-guru mereka, sehingga hari ini mereka tampil di mana-mana, bahkan sanggup mendirikan pondok pesantren. Insya Allah juga kita yang ada di At-Tahiriyah ini menjadi calon-calon ulama. Allahu Akbar. Yang keras lah, masa Allahu Akbar. Orang Islam dulu dalam memerang para kafir itu, mereka bersemangat di saat mengucapkan Allahu Akbar, di tangannya ada tombak. Di saat mengucapkan takbir, di tangannya ada pedang, ada panah. Suaranya bukan kecil, bukan beleng-beleng. Allahu Akbar. Suara pimpinan perang suaranya itu keras. Siapa? Sayyidina Umar. Siapa? Khalid bin Walid. Siapa? Saifullah. Pejuang-pejuang Islam harus semangat, tidak boleh beleng-beleng. Tahu beleng-beleng apa? Tahu beleng-beleng apa? Beleng itu tak jelas. Beleng itu tak jelas. Itu kenapa? Kenapa? Masyru' ya? Masuk jin. Bukan masuk jin. Ya, kita akan bercerita ya. Ini baru penghormatan tadi untuk Al-Mukarram kita. Sesudah ini baru kita kasih lagi penghormatannya. Mungkin untuk malam ini 2 jam saja cukup ya.
Ada sebuah cerita dalam kitab Sirajut Talibin jilid 2. Di sana dijelaskan ngantuk itu pengaruhnya ada 2. Semalam baru saya selesai menceritakan di dalam kelas untuk anak-anak saya di kelas itu. Pengaruh daripada ngantuk itu ada 2, dan ngantuk itu pun ada 2 macam, tidak ada 3-nya di antara 2 itu. Tidak ada yang ketiga. Ada ngantuk yang namanya ngantuk sesudah tertidur. Sesudah tidur bangun, tidur lagi. Ada juga tertidur di dalam jaga. Dia sehat-sehat saja, dia masih di alam jaga, alam sadar. Tapi ada juga yang tertidur. Contoh tertidur seperti ini. Di dalam majelis kok tidur. Lagi wirid tidur. Lagi baca sama dia tahlil di tempat orang meninggal tidur. Pertama semangatnya luar biasa karena jadwal tahlilannya itu di rumah orang kaya eleh. Keingatnya itu amplopnya ini tebal. Tebal ini. Maka permulaan tahlilannya itu semangat, masya Allah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya keras karena masih kepikiran amplopnya tebal. Nanti kandurinya itu dihidangkan ayam, bebek, kambing, telur ayam, telur bebek, semua lengkap. Maka tahlilannya itu, waduh semangatnya, la ilaha illallah. Tiba-tiba di pertengahan tahlilannya sudah datanglah ngantuk. La ilaha illallah. Amplopnya hilang. La ilaha illallah. Ayamnya ketinggalan. La ilaha illallah. Telurnya tidak bulat lagi. Iya. Kenapa? Karena tertidur. Itu mesti kita tahu dan yakin bahwa tertidur seperti itu pengaruhnya apa? Syaitan, iblis. Iblis diceritakan dalam buku jin. Ustadz punya buku jin, buku yang judulnya jin. Kalau pengen membacanya, kapan-kapan Ustadz bawa itu, Ustadz kasih. Tapi jangan hilang. Iya, mentang-mentang masalah jin nanti Ustadz bukunya hilang. Kenapa hilang? Karena isinya jin semua. Itu beleng-beleng. Iya, di situ tertulis jin, syaitan, iblis ada mempunyai 2 nama. Iblis dan syaitan itu kata lain daripada satu nama. Syaitan, iblis itu sama, yang beda jin. Kalau jin ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau syaitan tidak ada yang Islam. Semua syaitan itu adalah laknatillah,
Maka di dalam Al-Quran, di saat kita mau membaca Al-Quran, dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada di situ A'udzubillahil jinnish. Ada A'udzubillahil jinnirrajim. Ada? Tak ada jin. Karena jin ada yang Islam. Yang tak ada Islam itu syaitan. Syaitan tak ada yang baik. Syaitan itu semua jahat. Syaitan itu laknatillah, dilaknat oleh Allah. Yang membuat kita ketiduran itu adalah syaitan. Mesti tahu itu kita. Maka jangan terlalu banyak kita ketiduran. Kenapa? Ingatlah, efek ketidurannya kita itu datangnya dari syaitan. Syaitan mempunyai dua alat. Iya. Satu, dia punya kemaluan. Cuma tidak sama kemaluan syaitan itu dengan kemaluan manusia. Tidak sama. Kemaluan syaitan itu jorok alias busuk. Jorok alias busuk. Ada satu lagi sama syaitan. Apa? Tempat keluar tai. Apa namanya? Lobang pantat ya. Dua-dua punya syaitan itu baunya Masya Allah bahaya. Kenapa bahaya? Sehingga efek daripada baunya itu pikiran kita jadi blong. Iya, pikiran kita itu kosong, hati kita itu jadi keras, mental kita hilang. Kenapa? Semua itu karena sering cium dua-duanya itu. Di saat weret cium bau itu. La ilaha illallah. Berapa tahun di pondok pesantren? 6 tahun. Selama 6 tahun selalu cium bau itunya syaitan. Lama kelamaan pikirannya itu blong. Di saat kita bilang A, dia keingat Z. Di saat kita bilang alif, nampak pada matanya itu kereta. Di saat kita tulis O, nampak di pikirannya itu telur ayam. Iya, ini benar. Coba lihat di dalam kitab Sirajut Talibin jilid 2 itu, tebal kitabnya segini satu jilid. Iya, barisnya ndak ada. Pengen jadi baca kitab, pengen jadi ahli kitab, pengen jadi ulama, pengen jadi istri ulama. Pengen jadi istri ulama, pengen jadi istri ustad. Maka belajar sungguh-sungguh. Jodoh itu Allah cocokkan. Kalau bahasa dalam Islam sekufu.
kecocokan. Tidak mungkin ustadz dikasih jodoh para orang goyang-goyang di apa itu? Apa tempat apa itu namanya? Apa tempat goyangnya ada besinya satu itu? Halo alele. Coba bayangkan kalau dijodohkan ustadz dengan cewek di tempat diskotik, ustadznya jadi ustadz beleng-beleng. Ustadznya itu setiap hari, setiap malam ikut goyang. Aku tak mau cintaku diobo-obo oleh. Aku tak mau sayangku dikocok-kocok. Tak mungkin kan? Tak mungkin ustadz dikasih jodoh para yang goyang di kos, di apa itu? Di tempat-tempat maksiat. Kalau bahasa kasarnya lonte, astagfirullah. Begitu juga dengan kita para cewek. Tidak mungkin Allah kasih itu jodohnya itu begal. Tidak mungkin Allah kasih jodoh untuk para santriwati itu para perampok, maling, pembunuh, Coba kalau dikasih jodohnya pencopet, ya kan? Setiap hari di rumahnya kita itu hilang semua. Dompet hilang, nasi hilang, ikan hilang. Akhir-akhirnya hatinya pun hilang. Iya, hatinya hilang. Jumpalah sama yang lain. Pasti yakinlah bahwa Allah tidak kasihkan jodoh yang tidak cocok dengan kita. Kita pada para santriwati pasti dijodohkan dengan para ustadz santriwan. Kita yang santriwan pasti dikasih jodoh oleh Allah para salihah. Kok enggak semangat sih? Kena itunya syaitan ya. Siapa yang sering kena itunya syaitan? Antara dua, ada kenanya kemaluan, ada kenanya lubang pantat syaitan. Antara dua barang syaitan itu mana yang lebih busuk? Tempat lubang pantatnya syaitan itu busuknya luar biasa. Kapan syaitan kasih ciuman kemaluannya untuk manusia? Di saat manusia bangun dari tidurnya itu, biasa subuh, subuh itu kan di masjid, di musalla, di menasah, di tempat-tempat di surau itu kan ada bunyinya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kejaga. Sudah azan ya. Sahut syaitan. Awal masih lah. Aku tidur lagi lah. Tidur lagi. Dia tak sadar padahal syaitan sudah dikasih cium kemaluannya syaitan. Cium terus. Oh, enak tidurnya. Enaknya itu tenang.
baunya busuk luar biasa. Efek dari sering-sering kita cium bau busuk itu, jadilah pikiran, jadilah isi otak kita itu lemah. Makanya barang siapa yang sering cium bau-bau busuk itu, EQ-nya semakin rendah. EQ-nya itu semakin rendah. Disinilah kata nenek-nenek moyang kita dulu, nak jangan tidur pagi-pagi nak. Kenapa nek? Nanti jadi orang bodoh nak. Itulah isi ceritanya. Cuma kalau kita tanya sama nenek, nenek kenapa tak boleh sering tidur nenek? Apa kata nenek? Nak, kalau kamu sering tidur bakalan tak punya anak. Tahu? Kalau sering tidur, awal-awal ketidurannya, di malam awal ketiduran, siangnya pun tertidur. Kapan ada anak? Kapan ada anak? Kapan? Tak bakalan ada anak karena tak sempat untuk mencetakkannya. Selalu ketiduran. Iya kan? Allahu Akbar. Itu baru anak muda. Allahu Akbar. Yang keras lagi. Allahu Akbar. Masya Allah, ternyata santri-santri di sini semangatnya luar biasa ya. Insya Allah. Insya Allah. Sudah. Yang kedua, kena ciuman lubang pantat syaitan. Kapan itu? Di saat dalam majlis ada ketiduran. Kita masih kejaga, datanglah syaitan, dia pegang di sini dia pegang. Akhirnya dikasihlah cium lubang pantatnya. Lubang pantatnya. Duduknya pun berubah, sudah kayak gini duduknya. Nanti ganti gaya lagi. Air liurnya sudah 1 kilo. Kalau seandainya air liur walet sungguh mahal. Kalau air liur ini bukan mahal tapi bahaya. Baunya itu luar biasa. Kalau tumpah di bantal sungguh jadi peta. Jadilah peta Aceh nanti. Kalau saya yang pulang ke Aceh ndak tahu jalannya lagi, bisa saya minta bantalnya nanti. Saya cari di mana rumah saya karena di sana banyak peta. Ini yang bahaya bukan di bantal, saudara. Di mana juga? Di musala sudah ada peta. Untuk apa? Beleng-beleng. Ya kan? Sudah jam berapa sekarang? Jam berapa sudah? 9:30 ya? Sudah ya? Belum? Ya tidak apa-apa juga. Karena yang capek itu bukanlah antum-antum. Yang capek itu saya lah ini. Antum apa urusan, tinggal duduknya saja. Sekali-kali ketiduran. Itu kena ciuman pantat syaitan. Pantat syaitan itu hitamnya kebangutan. Apalagi ada kurap-kurapnya lagi. Iya, itu betul. Walaupun kita ngomong dengan cara ketawa-ketawa seperti ini,
Tapi itulah hakikatnya. Apa efek daripada sering ketiduran? Lemah EQ. Kenapa lemah EQ? Karena sering cium bau busuk. Apa bau busuk itu? Bau kemaluan syaitan atau lubang pantat syaitan. Akan tetapi coba kita lihat para penjual parfum, para penjual minyak wangi itu orangnya seger, iya kan? Orangnya ganteng, orangnya bersih, orangnya bau enak, semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia sering cium bau enak, bau parfum. Ada Lorenzo de Bosch, ada parfum baunya itu merek Dunhill, sampai malaikat subuh pun ada. Gak percaya? Datanglah ke tempat parfum itu, mintalah, Ustadz, Bang, Empok, coba kasih saya itu parfum yang baunya malaikat subuh. Untuk apa? Saya pakai parfum malaikat subuh itu biar saya ke baunya awal. Kenapa awal? Datang selalulah malaikat subuh itu. Iya kan? Asal jangan kalian minta di saat ke tempat parfum itu, Bang, coba kasih parfum jam 12 malam. Iya, nanti malaikat bangunin juga jam 12 malam. Mau kemana kita? Ya kan? Itulah kira-kira para talib dan talibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdim perhormatan saya ke selanjutnya ini masih perhormatan. Gimana ini ceramah? Ceramah modern. Sudah. Kemudian perhormatan takdim saya kepada seluruh para dewan guru, guru-guru kita semua, para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah. Semoga ustadz guru-guru kita selalu diberikan Allah kesehatan. Seperti ustazah siapa tadi? Ruqiyah ya. Ustazah Ruqiyah lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Juga ustadz kita, Ustadz Maulidul juga lagi kurang sehat. Coba kita lihat, itu kan nampak sudah tambah kurus ya kan? Maka coba kita doakan sama-sama Ustadz Khalil juga yang ganteng itu, Ustadz Yusuf juga kan, tak kalanya gantengnya itu luar biasa maksudnya. Tapi tak kalahnya dengan Ustadz Saiful ya kan? Karena Ustadz Saiful bukan beleng-beleng. Tidak, manusia ini sebenarnya semua sama. Gantung tak gantung, cantik tak cantik, hitam putih kuning, apa lagi? Ada kulitnya putih langsat, ada juga kulitnya itu hitam, apa itu namanya? Hitam arang. Ustadz entah di mana ini posisinya, entah hitam arang. Itu semua sama, yang beda adalah di hati. Beda manusia itu di hati. Maka kita sering untuk selalu perbaiki hati. Kata ulama sufi, untuk kita yang awam, untuk mengobati hati ini mesti dalam 24 jam itu diisi zikir dengan jumlah 300. Dalam kitab Sirajut Talibin juga dikatakan seperti itu. Untuk kita yang awam mesti di setiap hari itu diisi zikir di hati ini untuk roh kita, makanan roh kita. Ada zikir 300
300 kali baru roh kita itu sehat walafiat. Sebagaimana jasmani kita itu selalu sehat. Kenapa sehat? Karena setiap hari diisi makanan. Kadang-kadang ada tempe, besoknya terong, besoknya lagi telur. Banyak pula makannya. Makanya jadi seorang sehat, selalu sehat. Karena lengkap diisi makanan. Air pun diisi setiap hari. Semakin banyak air putih semakin sehat. Kenapa sehat? Karena diisi selalu untuk jasmani, untuk tubuh kita. Untuk rohani kita, adakah kita berikan setiap hari 300 zikir? Disinilah pertanyaannya, jawabannya pada diri kita masing-masing. Ustaz, saya kan zikir itu setiap hari bukan 300 Ustaz. Berapa juga? Ribuan Ustaz. Benar Ustaz. Saya waktu Isya itu zikirnya 500-an. Waktu subuh itu saya zikirnya itu ribuan. Di saat selesai salat Isya, salat Maghrib, salat Asar, salat Zuhur, semua lengkap. Setiap hari saya isi zikir ratusan. Jadi Ustadz, kenapa saya ini tidak ada perubahan Ustadz? Kan itu pertanyaannya. Persis seperti sekarang ini, banyak pertanyaan dalam masyarakat. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguh salat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Iya kan? Otomatis di saat kita tetap ada salatnya, maka terpeliharalah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Sekarang pertanyaan di masyarakat, Ustadz, kenapa saya setiap hari tak pernah alpa salat, tapi kenapa kehidupan saya selalu susah Ustadz? Apa jawabannya? Coba engkau periksa dulu salatmu itu benar atau tidak. Coba engkau periksa dulu salatmu itu sah atau tidak. Begitu juga dengan zikir tadi. Kenapa saya selalu isi zikir, akan tetapi jiwa saya selalu rusak? Akan sudah dikasih airnya. Ini nampaknya jam 3 lah, nanti tutup. Mau jam 3? Ya udah enggak apa-apa, saya jam 10 tidur. Antum tinggallah di sini sampai jam 3. Alhamdulillah Ustaz. Ini air apa ini? Air fruit. Fruit ya. Maka untuk kesuksesan jiwa kita itu mesti diisi daripada 3. Diisi daripada 3 hal, ya. Jomblo itu bahaya atau tidak? Jomblo bahaya atau tidak? Jomblo bahaya atau tidak? Jomblo, siapa yang jomblo? Semua masih jomblo kan? Anggotnya itu benar banget. Jomblo daripada percintaan tak bahaya saudara. Jomblo daripada kasih sayang tak bahaya. Bahkan semakin kita terjun dalam percintaan, semakin rusaklah kesuksesan kita. Ya kan? Menjadi penghalang untuk menjadi sukses dikarenakan percintaan. Kenapa? Karena lagi-lagi belajar, lihat kitab, lihat buku, bukan buku yang nampak, tapi wajahnya dia yang nampak. Di saat kita lihat
tasrif, di sana kita lihat nahu, di sana kita lihat fisika, nampaknya abang ganteng lah di situ. Mana sukses untuk dalam belajar kita? Maka percintaan itu bahaya. Jomblo daripada percintaan tidak bahaya. Jomblo itu tenang. Jomblo itu santai. Jomblo itu santai, bro. Iya, tak ada yang perlu disusahkan, karena tak ada yang di belakang. Semua perjalanan hidup ini kita sendiri yang menjalankan. Tak ada istilah percintaan, tak ada istilah kasih sayang dengan seseorang, ya kan? Kapan cinta itu datang? Di saat kita sukses. Oleh antri di belakang. Ini contohnya Ustadz Daud. Ustadz apa ya? Ustadz Herman ya? Ustadz Herman. Sekarang dia nampak di pesantren itu biasa-biasa saja. Tak ada pun yang jatuh cinta. Tapi lihatlah ke depan nanti, di saat Ustadz Herman tampil di panggung dakwah, saudara-saudara se-Islam dan seagama, coba kita dirikan salat 5 waktu. Turun dari panggung itu, antrian para cewek-cewek minta selfie. Ustaz, selfie dulu. Tidak apa-apa ya, selfie. Masuklah status WA, masuklah di Facebook, masuklah di YouTube, jadilah viral Ustadz Herman. Semua para cewek jatuh bangun aku. Semua para cewek jatuh bangun untuk Ustadz Herman. Juga begitu dengan Ustadz Ridho. Sekarang Ustadz Ridho tinggal di pondok pesantren At-Tahiriyah, kadang-kadang sering kena hukuman. Iya, kadang kena hukuman botakin kepala, ada hukuman cabut rumput. Saya dulu pernah juga kena hukuman. Pernah kena hukuman cabut rumput itu. Kenapa kena hukuman cabut rumput? Telat jamaah, lambat saya naik jamaah. Ya kenalah cabut rumput di depan kamar para guru-guru juga. Tapi sekarang para guru-guru saya itu nelpon, Ustaz Saiful, assalamualaikum. Waalaikumsalam guru. Gimana sehat Ustaz Saiful? Alhamdulillah guru. Kapan ya ada jadwal ke pondok pesantren saya? Dulu kena hukuman, dulu kena denda. Apa guru kita itu benci untuk kita? Apa guru kita itu marah untuk kita? Bukan, karena sayang. Karena sayangnya seorang guru untuk anak muridnya, di saat salah itu ditegur. Nak, kamu itu bakatnya luar biasa, ya, lanjutkan perjuanganmu sampai sukses nak, ya, jangan terlambat jamaah ya. Iya, besoknya kedapatan terlambat jamaah. Nak sini kamu, sini. Gimana Ustaz? Cabutlah rumput. Iya, kena cabut rumput. Sekarang kita juga yang ditampilkan di pondok pesantrennya. Itulah tanda sayang seorang guru untuk muridnya. Saya tampil di pondok-pondok pesantren guru-guru saya itu untuk ditampilkan pada masyarakat bahwa saya itu bisa berceramah. Kalau di Aceh enak ceramahnya karena bahasa Aceh semua. Dari awal, dari on sampai off bahasa Aceh. Kalau di sini ya bahasa Indonesia lah, ya kan. Saya kalanya itu bahasa Arab tak bisa, apalagi bahasa Inggris. Saya itu alhamdulillah bisa, tapi hanya yes no.
Bahasa Arabnya bukan tak bisa. Kalau saya kasih makna Al-Quran, saya sanggup. Kalau saya kasih tafsir inti, murad, maksud daripada isi Al-Quran, saya sanggup. Tapi untuk saya berbicara pakai bahasa Arab itu karena belum sempat belajar. Sekarang nampaknya sudah butuh itu. Karena adalah sedikit ilmu pada saya ini untuk saya berdakwah di mana-mana. Bahkan sampai ke India nanti. Sampai ke India nanti dakwahnya kan gini. Retiho, retiho, pahome ya jauh, apno me ho jauh, kehtiho, kehtiho, retiho, retiho, pahome ya jauh, apno me ho jauh, retiho, retiho. Gitu nanti bahasanya ya kan. Sampai nanti ke Pakistan, ya pakailah bahasa Pakistan. Henure sahul chehere se tere. Apa lagi ya? Udah lupa. Pokok adalah bahasa-bahasa itu bisalah kita sikit-sikit, ya kan? Perlu juga dalam berbahasa. Maka kesempatan kita di At-Tahiriyah untuk bisa bahasa internasional. Siapa tahu nanti kena jadwal dakwah nanti ke Inggris, ke Amerika. Nanti di sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, yes, my fat, well, buset. Iya, orang Indonesia dakwahnya di Amerika, wah luar biasa ya kan. Orang Indonesia kita di Riau kenal jadwal dakwahnya di Arab, di Makkah. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum wa anta ana. Huwa hum hiya hum hunna anta antum antunna ana nahnu. Ya kan? Karena itulah yang bisa kita hafal. Maka di At-Tahiriyah ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Belajarlah wahai anak-anakku semua menjadi seorang berbahasa. Luar biasa. Di dalam dirinya sudah keisi ilmu kitab kuning. Semua ilmu dikuasai, fikih dikuasai, nahu dikuasai, tauhid dikuasai, syaraf dikuasai, usul dikuasai, mantik dikuasai, apalagi akhlak luar biasa, iya kan? Cerita banyak yang tahu, tinggal menyampaikan di Inggris, Amerika Serikat. Bahkan bila perlu nanti berdakwahlah di Papua sana. Iya, bahasa Papua. Di Thailand juga. Di Thailand kena dakwah. Wai kap, fung hap, wai la mengking kap, mai syap walai bin pap, miripam pam pap. Iya kan? Itu bahasa Thailand. Nanti kena dakwah di China. Wale. Iya lagi. Kena dakwah nanti di China. Bahasa China lah. Wai shung wai lai wai nai hala. Mai shupi fari besi ai lai lai ya mai na. Wai hao mai kufi du fosi suai sha. Iya kan? Iya. Biarpun kita tidak bisa bahasa Cina, tapi bahasa Inggrisnya kita bisa. Yang menerjemahkan bahasa Inggrisnya ia orang Papua lah nanti di sana. Iya kan? Kita bilangnya pakai bahasa Inggris, ceramahnya pakai bahasa Arab. Yang terjemahkan ke bahasa daerah itu orangnya masing-masing. Tapi kita mempunyai keahlian dalam berbahasa internasional. Kalau bahasa daerah
enggak apa-apa, tidak konyol biarpun kita tak bisa. Iya kan? Maka sungguh-sungguhlah belajar. Iya, ini ada waktu lagi sedikit ya. Ingatlah ya, semangat dalam belajar. Jomblo itu tidak apa-apa, tapi bahaya jomblo daripada 3 perkara. Jomblo daripada ilmu, jomblo daripada beramal ibadah, dan jomblo daripada akhlak. Ya, ingat ya, catat ya. Jomblo tidak bahaya, tapi jomblo daripada 3 perkara bahaya. Pertama jomblo, kedua jomblo, yang ketiga jomblo akhlak. Apalah kita mempunyai banyak-banyak ilmu tapi adabnya kurang. Sedangkan sebelumnya ilmu itu ada lagi yang lebih penting, yaitu adab. Al-adabu fauqal ilmi. Ya kan? Al-adabu fauqal al-ilmu wan nurullah. Al-ilmu nurullah wan nurullah la yuhda lil asi. Al-ilmu nurullah wan nurullah la yuhda lil asi. Ilmu nur Allah itu tidak diberikan kepada orang yang maksud, sekalipun tahfidzul Quran. Coba kita tanya sama ustadz kita, ustadz dari dari Sebolgaya, dari Medan. Ini banyak pengalaman tentang tahfidz. Tahfidz luar biasa, tidak pernah terjun ke dalam kemaksiatan. Bila terjun ke dalam maksiatan, maka hafidnya itu hilang. Persis seperti orang bertarikah. Dia bertarikah tapi perbuatannya selalu maksiat, baiatnya tercabut sendiri. Itu tarikah. Dan penting untuk kita semua santri bertarikat. Untuk apa? Untuk membersihkan hati, biar tidak menjadi seorang alimnya sombong, alimnya ujub, alimnya riya, alimnya takabur. Maka mesti diisi dalam hati ilmu tarikat, ya. Sungguh-sungguh untuk belajar ilmu, sungguh-sungguh untuk ibadah, sungguh-sungguh untuk belajar, berusaha menjadi seorang yang berakhlak mulia. Karena seseorang yang akhlaknya itu luar biasa, maka Rasulullah sangat-sangat mencintainya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutuskan itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mungkin saya rasa hanya disinilah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan panjang umur diberikan Allah, ke depan nanti kita akan sambungkan lagi dengan cerita-cerita yang banyak dan pengalaman-pengalaman dari saya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu semangat dan selalu istiqamah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wan ni'mata wal barakata was sihhata wassalamata wassakinata wal hidayata wat taufiqa wal ihsana alaina ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hanya sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. In asibtu faminallah wa in akhta'tu faminni wa minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.